saya akan menyampaikan materi audit atas fungsi pengadaan. Jadi ini hal yang penting. Memang banyak terjadi praktek pengadaan barang maupun jasa, itu kebanyakan memberi barang atau mengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasinya, ataupun terjadi praktek markup harga barang. Ya, pada kesempatan ini saya Dr. Henry SE, MSA, CSA akan menyampaikan materi tentang audit atas fungsi pengadaan barang atau jasa. Jadi yang pertama perlu kita pahami, fungsi pengadaan itu merupakan fungsi yang paling depan dalam penentuan ekonomisasi suatu organisasi. Tentunya ekonomisasi dalam perolehan input ya, atau barang atau jasa masukan merupakan bagian dari strategi keunggulan bersaing sebuah perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, kemampuan memperoleh input dengan pengorbanan terkecil dari berbagai alternatif yang ada tanpa diabaikan standar kualitas barang atau jasa yang telah ditetapkan. Ini tentunya mencerminkan inovasi perusahaan dalam proses pengadaan. Jadi kalau kita ingat tentang pengorbanan terkecil, tentunya kita kembali pada prinsip ekonomi, memperoleh hasil dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Ini ada 3 tahap penting proses pengadaan, ya, yaitu yang pertama tahap perencanaan pengadaan, ya. Yang kedua pelaksanaan pengadaan, yang ketiga pembayaran dan pelaporan. Ketiga tahap ini berpotensi terjadi penyimpangan atau rawan terjadi penyimpangan. Maka dari itu, di dalam proses pengadaan ini atau dalam 3 tahap proses pengadaan ini perlu ada pengawasan, ya, atau pengendalian atau controlling. Di dalam proses pengendalian, dalam pengendalian terhadap perjalanan pengadaan barang dan jasa ini, Anda harus memastikan bahwa barang atau jasa yang diperoleh atau dibeli adalah barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi dalam operasional, unit penggunaannya, jenis barangnya, spesifikasi barangnya, seperti apa barangnya, dan bagaimana jumlahnya atau kuantitasnya. Tentu ini benar-benar dibutuhkan. Yang berikutnya, apakah kebutuhan ini telah tertuang dalam rencana induk perusahaan? Memang benar-benar ingin membeli atau mengadakan barang tersebut, pengadaan barang tersebut, dan didukung dengan sumber daya yang memadai untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Jadi kata kuncinya telah tertuang dalam rencananya induk perusahaan itu memang untuk mengadakan barang atau jasa. Yang berikutnya harus sesuai dengan prinsip pengadaan barang jasa atau PBJ. Nah, tentunya dengan pengendalian yang memadai diharapkan pengadaan barang atau jasa telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan jasa yang itu tentunya masuk dalam tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
Tujuan dan manfaat audit atas fungsi pengadaan. Jadi kalau secara umum tujuan dari audit atau fungsi pengadaan ini dapat meliputi yang pertama untuk mencapai tujuan, ya, yang tentunya tujuan itu sesuai dengan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menilai ekonomisasi, ya, ekonomisasi, efisiensi, efektivitas pengadaan, serta melindungi aset atau dana perusahaan atau organisasi, ya baik organisasi atau perusahaan swasta maupun perusahaan publik pemerintahan. Kesalahan pengelolaan, penyalahgunaan, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Yang ketiga, mendorong pengembangan dan pemeliharaan manajemen informasi pengadaan yang dapat diandalkan, serta bisa diungkapkan informasi tersebut dalam laporan secara periodik, termasuk pemenuhan kewajiban akuntabilitas atau pertanggungjawabannya. Yang keempat, memastikan bahwa aktivitas pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Audit atas fungsi pengadaan itu melakukan penilaian atas keseluruhan fungsi pengadaan, baik organisasinya, pedoman, atau peraturan yang menjadi panduan dalam pengadaan barang atau jasa, perencanaan, proses, dan penyelesaian pengadaan, ya, yang mencakup penerimaan barang atau jasa. Secara terperinci, ruang lingkup audit fungsi pengadaan itu meliputi organisasi pengadaan, proses pengadaan yang terdiri atas perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan yang terakhir pembayaran dan pelaporan. Adapun berikutnya adalah langkah-langkah audit. Audit atas fungsi pengadaan adalah untuk menilai apakah proses pengadaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ya, jadi disebut dengan good governance. Prinsip-prinsip good governance. Secara umum, proses audit barang-barang atau jasa meliputi beberapa langkah yang meliputi yang pertama, perencanaan audit. Ya, dalam perencanaan audit ini menyangkut bagaimana Anda nanti menilai risiko dan menentukan ruang lingkup atau cakupan audit Anda. Yang B, kapan, ya, Anda lakukan audit atau menentukan jadwal audit. Yang C, siapa nanti yang terlibat dalam audit, yaitu penentuan sumber daya dalam melaksanakan audit. Dalam membuat perencanaan detail audit, ketua tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal, termasuk yang pertama, resiko tingkat materialitas. Ya, seberapa besar nanti eh, itu akan mempengaruhi laporan keuangan. Ya. Tingkat materialitas itu seberapa besar, signifikansinya berpengaruh terhadap laporan keuangan. Dan prioritas pada setiap aktivitas audit. Yang B, area audit yang signifikan. Yang kedua, mengumpulkan atau pengumpulan dan evaluasi temuan audit. Yang ketiga, membuat laporan. Yang keempat, tindak lanjut hasil audit. Proses pengadaan barang atau jasa. Tentunya proses pengadaan barang jasa itu harus mencerminkan memang benar-benar organisasi itu ingin mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya secara ekonomis, efisien, efektif. Secara umum, proses pengadaan diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi atas aktivitas pengadaan. Yang pertama, perencanaan pengadaan. Mencakup penentuan kebutuhan atas barang atau jasa atau input dalam operasional perusahaan, yaitu baik tingkat kualitasnya, kuantitasnya, jumlahnya berapa, dan tentuan waktu kapan barang atau jasa tersebut. Perencanaan pengadaan juga berkaitan dengan penentuan berapa besar dana yang harus tersedia atas pengadaan tersebut,
sesuai dengan jadwal penggunaan barang atau jasa. Yang berikutnya adalah di sini masih ruang lingkup audit. Ya, ruang lingkup audit menunjukkan aspek dari program atau aktivitas yang diaudit dan pada waktu dari program atau aktivitas yang diaudit oleh auditor. Contoh audit hasil atau manajemen yang menilai ekonomisasi, efisiensi, aktivitas pengelolaan piutang di sebuah rumah sakit. Jadi contoh dalam contoh ini nama perusahaan fiktif, tapi proses audit hasilnya bukan jadinya sebenarnya. Jadi nanti ada contoh ya, Anda bisa membaca bukunya Mbak Gede Bayangkara, audit manajemen juga ada contoh bagaimana pengelolaan utang di rumah sakit. Pelaksanaan pengadaan. Ya, tadi perencanaan, sekarang pelaksanaan pengadaan. Aktivitas yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan tingkat kompleksitas proses pengadaannya, jenis barang atau jasa yang dibeli, dan besarnya anggaran yang terlibat dalam pengadaan. Pengendalian ketat dilakukan untuk memastikan bahwa panitia pengadaan tidak salah dalam menentukan pemasok terpilih dan harga atas bahan jasa yang dibutuhkan. Banyak itu terjadi kasus penyimpangan di mana ada kolusi antara panitia pengadaan dengan pemasok yang memungkinkan terjadinya pemilihan pemasok secara diskriminatif, artinya tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemasok yang memenuhi syarat. Ya, tentu ini dapat berakibat hilangnya kesempatan untuk mendapatkan barang jasa dengan pengorbanan yang minimal atau yang ekonomis. Ya, jadi dapat hilang kesempatan untuk mendapatkan barang jasa yang ekonomis. Pelaksanaan kontrak penyerahan barang. Setelah proses pengadaan menghasilkan pemasok terpilih, tentu panitia pengadaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang telah diterima sesuai dengan pesanan dalam kuantitas yang diterima, tingkat kualitasnya, dan waktu penyerahannya. Pengendalian atas penerimaan barang atau jasa seharusnya melibatkan unit pengguna dari barang atau jasa tersebut untuk menghindar terjadinya ketidaksesuaian barang atau jasa yang diterima dengan pesannya. Titik rawannya dapat berupa kolusi antara pemasok dan petugas penerimaan barang, sehingga barang atau jasa yang tidak memenuhi ekspektasi tetap diterima dalam penyerahan barang jasa tersebut. Pembayaran dan pelaporan. Ya, ini adalah proses yang ketiga. Pembayaran adalah bagian terakhir dari proses pengadaan. Pembayaran baru bisa dilakukan jika serah terima atas barang jasa tersebut telah dinyatakan tidak mengandung masalah dan telah disahkan oleh pihak-pihak berwenang. Setiap pembayaran harus didukung bukti tagihan dan dokumen pendukung yang dilengkapi dengan tagihan telah jatuh tempo. Dokumen pendukung ini kalau kita kenal dengan invoice. Yang berikutnya, pelaporan atas pengadaan barang jasa harus segera dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pedoman pengadaan. Dalam laporan tersebut, panitia pengadaan harus menyajikan tentang kemampuan panitia ini untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasinya. Masalah-masalah yang dihadapi atau peluang penghematan yang belum bisa dilakukan karena terbentur dengan peraturan yang digunakan dalam pengadaan. Ini adalah bentuk-bentuk kecurangan dalam pengadaan. Tentu pengadaan itu melibatkan pembeli dan penjual, di mana masing-masing pihak memiliki berbagai cara untuk melakukan korupsi pada setiap tahapan proses pengadaan, mulai dari perencanaan, tadi, ya, pelaksanaan pengadaan, sampai pembayaran dan pelaporan. Pihak-pihak pemasok berkepentingan dengan penjualan produknya dan mengharapkan keuntungan dari produk tersebut. Untuk mencapai tujuan koruptif tadi, berbagai perilaku menyimpang berikut ini mungkin bisa digambarkan. Yang pertama, berkolusi dengan pihak pembeli dalam menentukan harga penawaran. Yang kedua, secara diskriminatif. Ya, jadi
Sistematis membedakan dari yang lain, meningkatkan standar teknis sehingga pemasok lain sulit untuk masuk atau sulit untuk memenuhi. Yang ketiga, mencampuri secara tidak beretika pekerjaan evaluator, ya, yang mau menilai barang atau jasanya layak enggak untuk diterima atau untuk diadakan atau dibeli oleh perusahaan dalam proses tender maupun dalam serah terima barang atau jasa. Yang keempat, menyogok atau memberikan sogokan berupa uang agar si supplier ini bisa masuk memenangkan tender pengadaan barang atau jasa. Panitia pengadaan di pihak lain memiliki kewenangan untuk menentukan spesifikasi barang atau jasa seperti apa, harga barang tersebut atau jasa tersebut, dan memilih pemasok yang terbaik memenuhi kriteria. Dengan kewenangan ini, pembeli menjadi sasaran kolusi dari pemasok. Berbagai godaan baik yang timbul dari perilaku buruknya maupun datang dari pemasok mendorong pihak pembeli terjebak dalam perilaku menyimpang, seperti yang pertama, menentukan spesifikasi yang menguntungkan pemasok tertentu. Yang kedua, membatasi penyebaran informasi berkaitan dengan kesempatan melakukan tender, ya, atau lelang. Jadi memang kewajiban bahwa kalau ada suatu proyek, biasanya di pemerintahan, itu harus dilakukan tender. Nanti siapa yang kira-kira dengan bisa memenangkan proyek itu dengan harga yang lebih rendah, tapi tentunya tidak mengabaikan kualitas proyek yang akan dibuat oleh para peserta tender. Yang ketiga, berdalih pada kepentingan yang mendesak untuk melakukan penunjukan terhadap pemasok tertentu. Nah, ini tanpa melalui tender untuk pengadaan yang seharusnya itu adalah penunjukan itu harus dilakukan pada saat kegiatan lelang atau tender. Yang keempat, melanggar kerahasiaan penawaran pemasok. Yang kelima, mendiskualifikasi pemasok potensial. Ya, seharusnya pemasok ini layak, supaya ini layak, tapi ya tadi ada tindakan yang koruptif tadi, penyimpangan, maka dia mendiskualifikasi pemasok potensial melalui kalkulasi yang tidak benar. Yang keenam, menerima sogokan. Yang ketujuh, gagal dalam memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan standar kinerja pengadaan lainnya. Yang kedelapan, mengalihkan pengiriman barang untuk dijual kembali atau digunakan secara pribadi. Nah, ini berarti barang itu ya, yang dibeli ternyata ini panitia yang berlaku koruptif ini mengalihkan digunakan secara pribadi dan jual lagi pada pihak lain. Yang kesembilan, meminta keuntungan pribadi dari pemasok. Jadi bayangannya, Bapak pemasok, Bapak kan sudah saya bantu bisa masuk ke perusahaan saya untuk menyuplai barang atau jasa. Jadi saya mohon, nah ini yang nomor 9, saya mintalah ada komisi lah buat saya. Yang ke-10, memasukkan kualitas atau standar sertifikasi. Jadi biasanya kalau barang ini memenuhi syarat standar nasional Indonesia SNI, itu dipalsu, ternyata capnya cap palsu. Yang 11, meningkatkan atau menurunkan nilai faktur. Nah, bisa jadi harganya di markup. Padahal harga sebenarnya misalnya produk barang ini harga sebenarnya 100 juta, tapi di markup menjadi 120 juta. Lah yang 20 juta masuk kemana? Nah, ini yang jadi tanda tanya. Nah, ini berbagai penyimpangan lain yang mungkin terjadi dalam pengadaan, itu dapat berupa pengadaan barang fiktif. Ya. Barang itu tertera, tapi barang itu tidak pernah ada, tidak pernah nyampe ke perusahaan yang membutuhkan. Terus yang kedua, harga pengadaan barang di markup. Yang ketiga, pajak atau PNBP hubungan dengan pengadaan barang tidak dipungut, yang harusnya dipungut, atau mungkin tidak distorkan. Yang keempat, kuantitas atau volume hasil pengadaan barang dikurangi. Jumlahnya dikurangi. Ya, betulnya tadi 100 barang yang diminta, tapi dikurangi menjadi 80 barang. Ya, tetap tertulis 100, tapi yang 20 kemana? Yang kelima, kualitas hasil pengadaan barang direndahkan.
Yang keenam, keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang. Yang ketujuh, ternyata hasil pengadaan barang tidak bermanfaat atau tidak dimanfaatkan. Tentu bisa Anda lihat banyak sekali proyek-proyek pengadaan barang yang saat ini itu mangkrak ya, gedung, seharusnya ini gedung untuk pertemuan, tapi ternyata itu tidak dimanfaatkan, tidak itu diperlukan. Terus ada juga pelabuhan, pengadaan pelabuhan ya, di suatu daerah, tapi ternyata itu setelah dibangun tidak dimanfaatkan atau proyek yang sia-sia. Mungkin juga bandara udara sudah dalam rangka mungkin di daerah itu agak berkembang bisnisnya, tapi dibangun bandara udara tanpa ada proses studi kelayakan dulu. Nah ini akhirnya bandar udaranya mangkrak ya. Yang kedelapan, ada pelanggaran ketentuan atau peraturan pengadaan barang yang berindikasi praktek KKN. Jadi itu sementara ini akan saya tunjukkan. Ini adalah contoh ya, pemberitahuan terkait tata cara permintaan dan pelaksanaan audit. Jadi terkait pelaksanaan audit yang pada jasa. Jadi di sini harus memenuhi syarat. Jadi di sini yang harus diekspos, yang harus ditampilkan. Jadi perangkat daerah melakukan ekspos atau memaparkan kegiatan pengadaan jasa PPJ ya, yang dilaksanakan audit atau audit kejujuran kepada inspektorat daerah. Jadi di sini harus diekspos apa saja yang dipaparkan. Ya, kerangka ajuan kerja, harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak, rencana anggaran belanja, gambar kerja, jadwal pelaksanaan, dan permasalahan atau kendala hambatan pada setiap tahapan proses pengadaan barang jasa. Yang terakhir, informasi teknis. Tentunya di dalam pemaparan tadi akan dibahas mengenai prasyarat kejujuran atau probity requirement sebagai kriteria audit kejujuran atau audit yang akan dilaksanakan. Dan dalam ekspos akan dibahas pula hal-hal yang sebagai berikut. Tujuannya apa? Ruang lingkupnya apa? Rencana waktu audit kapan? Batasan tanggung jawab auditor ya, yang memeriksa atau auditor kejujuran itu apa? Yang terakhir, mekanisme yang dilakukan apabila temukan pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan dalam pengadaan barang jasa, serta bagaimana pelanggaran prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang jasa. Berikutnya hasil pembahasan ekspos pemaparan tadi sebagai masuk pada angka 1 dan 2 dituangkan dalam risalah ya. Hasil ekspos permintaan audit kejujuran atau audit ya, sebagai yang terlampir dalam lampiran surat hormat 1. Tentunya yang keempat, perangkat daerah memberikan semua dokumen dan data tentang badan jasa serta dokumen lain pendukung lainnya terkait sebelum dilakukan audit oleh inspektorat daerah. Jadi tentu ini adalah pemerintah kabupaten atau kota ini harus menyediakan dokumen-dokumen dan data-data terkait proses pengadaan jasa. Karena nanti akan diaudit oleh inspektorat daerah. Nah, ini betulnya pekerjaannya anak akuntansi ya, auditnya. Ini terkait bagaimana tentang memeriksa pengadaan barang jasa. Harus didukung dengan dokumen dan data lain. Nah, ini langkah-langkahnya sebelum dilakukan audit kejujuran atau audit, maka inspektorat daerah, perangkat daerah wajib menyerahkan yang pertama surat pernyataan penanggung jawab. Siapa penanggung jawab pengadaan barang jasa itu? Yang kedua ini surat representasi manajemen. Ya, tentu pernyataan dari manajemen bahwa intinya manajemen siap memberikan informasi. Ya, jadi siap memberikan informasi
bahwa informasi yang diberikan akan didukung dengan data yang benar dan akan disampaikan dengan sesuai apa adanya. Ya tentunya di sini adalah yang penanggung jawab di pemerintah atau kabupaten kota ini adalah bupati ataupun wali kota. Ya demikian contohnya ya, tentang audit audit atau audit kejujuran.